Adik-adik tahu tanah? Ya, tanah. Pasti semua kalian tahu tanah dong ya. Tanah, kalian jalan di atas mana? Di atas tanah dong ya. Nah, Kawati akan menjabarkan di sini tentang tanah. Tanah itu kegunaannya apa sih adik-adik? Adik-adik tahu tanah itu salah satunya berguna untuk apa? Oke, tanah itu boleh untuk kita menanam ya. Kalau kita menanam sesuatu, pasti kita menanamnya di mana? Di tanah. Oke, kita menanam apa saja? Kalian tahu enggak? Misal tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di atas tanah. Iya benar adik-adik. Tanaman itu seperti pohon-pohonan ya, pohon-pohonan yang bisa untuk kita makan, kita konsumsi supaya kita kuat dan sehat. Contohnya tanaman apa yo adik-adik tahu? Iya seperti, iya benar, bayam. Bayam itu kan ditanam di tanah ya adik-adik ya. Kemudian bisa tumbuh subur. Setelah dia bisa dipetik, kita bisa petik, terus kita bisa masak deh mamahnya. Jadi masak sayur bayam. Banyak. Terus apa lagi adik-adik selain bayam? Iya betul, ada kangkung, ada jagung. Ada apa lagi adik-adik? Dan yang lebih penting itu padi ya. Benar, sebagai orang Indonesia, kita makanan pokoknya adalah padi. Diolah menjadi beras, kemudian menjadi nasi deh yang dimasak oleh mama kalian. Oke, di sini kakak mau cerita tentang orang miskin. Iya, adik-adik tahu apa sih orang miskin itu? Sedih adik-adik, iya benar. Orang miskin itu orang yang susah, orang yang tidak punya makanan atau punya makanan yang mungkin sedikit, punya pakaian sedikit, punya uang sedikit. Jadi hampir dibilang orang miskin itu orang yang tidak punya apa-apa. Adik-adik mungkin tahu ya tentang orang-orang seperti itu. Sehingga karena kemiskinannya dia tidak bisa membeli makanan. Ya, karena dia miskin, dia tidak punya uang, bahkan mungkin tidak punya tempat tinggal, harus tinggal di gerobak-gerobak. Kalau kalian pernah lihat, atau kalian pernah lihat di mana orang-orang miskin itu. Jadi orang-orang miskin itu tadi karena dia tidak memiliki sesuatu atau memiliki uang untuk membeli sesuatu untuk dimakan, jadi orang miskin itu merasa lapar, kelaparan. Kakak mau tanya sama adik-adik pernah nggak merasa lapar? Gimana rasanya kalau lapar itu? Iya betul, kalau kita lapar perut kita menjadi sangat sakit ya, suaranya keroncongan, kerucuk-kerucuk kayak gitu. Aduh, nggak enak banget kan? Nah, itu yang dirasakan orang miskin. Karena kemiskinannya, mereka tidak bisa membeli makanan, sesuatu untuk dimakan. Sedih adik-adik. Jadi apabila adik-adik di rumah mempunyai makanan, kalian harus bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita sudah diberikan makanan lewat mama papa yang bisa bekerja menghasilkan uang sehingga bisa membeli sesuatu untuk dimakan oleh kita. Sedangkan banyak di luar sana yang masih membutuhkan makanan, masih susah. Jadi kita harus bersyukur dan juga harus peduli terhadap orang-orang yang miskin. Kakak juga di sini cerita tentang tadi Musa ya, Musa yang diberikan perintah kepada Tuhan untuk menyampaikan perintah Tuhan tentang tahun Sabat. Di sini pada waktu dahulu orang-orang Israel diberikan perintah oleh Tuhan. Nama perintah dari Tuhan ialah perintah tahun Sabat. Tahun Sabat dilakukan setiap tahun ke-7 ya. Jadi tahun Sabat itu dilakukan setiap tahun keberapa adik-adik? Tahun ke-7. Ya betul. Nah, di sini kata Tuhan kepada semua orang Israel, "Hai orang Israel,
setiap tahun Sabat, yaitu setiap tahun ke-7, kamu yang mempunyai tanah harus memberikan semua hasil tanamanmu kepada orang miskin. Apapun yang tumbuh di tanah, janganlah kamu ambil. Yang boleh mengambilnya hanya orang miskin saja. Nah, di sini Tuhan juga memberikan perintah kepada orang-orang Israel. Ya, zaman dahulu tuh Tuhan memberitakan kepada orang-orang Israel yang memiliki tanah supaya pada tahun ke-Sabat, yaitu tahun yang ke-7, tidak boleh mengambil hasil dari hasil tanaman itu. Tapi untuk apa adik-adik? Untuk diberikan kepada orang miskin. Nah, begitu adik-adik. Jadi, mengapa Tuhan memberikan perintah tahun Sabat? Jawabannya apa adik-adik? Ada yang tahu kenapa Tuhan memberikan perintah tahun Sabat? Jawabannya tahu adik-adik? Ya, kakak mau menjelaskan di sini. Karena Tuhan mau supaya orang miskin tidak kelaparan. Supaya apa adik-adik? Supaya orang miskin tidak kelaparan. Oke? Ya, seperti tadi yang kakak tanya tadi. Karena kelaparan itu sangatlah tidak enak adik-adik ya. Perutnya sakit, nahan gini-gini. Kakak juga merasa loh pernah waktu dulu ketika kakak lagi jalan atau lagi kerja ya, tiba-tiba aduh, kucuk-kucuk langsung begitu ya. Kak Wati bilang ini, aduh saya udah lapar nih, aduh tapi saya belum punya makanan nih, aduh nggak enak banget nih, gimana ya gitu ya. Kak Wati juga aduh, ya udahlah. Akhirnya Kak Wati berusaha, oh ya Kak Wati makan dulu deh, karena kebetulan Kak Wati punya rezeki. Jadi Kak Wati bisa membeli makanan, Kak Wati beli makanan, jadi hilang deh rasa laparnya Kak Wati. Terus Kak Wati punya teman sekerja Kak Wati. Jadi begini, Kak Wati tanya sama temannya Kak Wati yang teman kerjanya Kak Wati, bilang gini, kamu kenapa? Kok beringis-beringis begitu, megang perut? Pasti lapar ya? Kak Wati bilang gitu. Dia nyengir-nyengir, iya Kak Wati kok tahu? Iya dong, orang saya juga ngerasa tadi lapar. Kamu punya makanan? Gitu ya. Aduh, saya belum beli Kak Wati, kebetulan saya belum beli gitu. Oh, kamu belum beli? Iya. Aduh, saya juga nih lagi gak punya duit mau beli. Kak Wati gimana ya? Mau beli makanan, tapi saya gak punya uang. Aduh, gimana ya? Mana lapar lagi. Udah, karena Kak Wati tadi belinya makanannya agak berlebih, jadi Kak Wati bilang begini sama temannya Kak Wati, ya udah yuk kita makan bareng yuk, kebetulan tadi saya belinya agak lebih nih, yuk kita makan sama-sama. Terus katanya teman Kak Wati, aduh terima kasih ya Kak Wati, saya jadi bisa makan bareng-bareng, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Kak Wati juga sukacita memberikannya kepada teman Kak Wati. Temannya Kak Wati pun merasa sukacita memberi pemberian Kak Wati. Jadi sama-sama kita makan tuh sama-sama dengan sukacita. Setelah kita makan, ambil cerita-cerita, perut kita jadi kenyang, kita jadi senang. Jadi temannya Kak Wati tidak lapar lagi dia setelah makan. Itu Kak Wati memberikan pengalaman Kak Wati ya. Mungkin kalian juga adik-adik pernah mengalami seperti itu ya di sekolah. Misalnya adik-adik bawa bekal di sekolah, terus adik-adik makan, tiba-tiba adik-adik lihat teman kalian tuh, teman semeja atau teman yang di depan atau di mana yang tidak makan. Kalau misalnya adik-adik sedang makan, terus lihat teman kalian semuanya tuh pada makan, tapi ada salah satu teman kalian tidak makan, adik-adik cuek atau bagaimana? Cuek aja makan, bodo amat deh, dia mau makan mau nggak, yang penting aku makan gitu. Adik-adik begitu atau seperti Kak Wati tadi yang bertanya pada teman kalian, kenapa kamu tidak makan? Gini, iya saya nggak bawa bekal. Nah, kalian peduli nggak mau memberi atau cuek saja? Nah, itu sebagai contoh saja. Jadi adik-adik, kalau adik-adik contohnya di sekolah, kalau sekarang kan emang musim pandemi, adik-adiknya mungkin ini ya, adik-adik di rumah ya, di rumah saja. Jadinya
Mungkin contoh yang sebelum-sebelumnya kalian masih sekolah ya, ini Kak Wati contohkan. Jadi kalau misal ada teman-teman adik-adik yang tidak bawa bekal makanan, harus ditanya, kamu kenapa tidak makan? Ini aku bawa makan nih, yuk kita makan sama-sama. Nah, pasti teman kalian juga akan sukacita menerima pemberian dari adik-adik. Jadi adik-adik, kita juga harus mau berbagi, contohnya ini makanan ya, kepada teman-teman kalian yang membutuhkan makanan. Jadi di sini juga Kak Wati juga mau cerita tentang bagaimana kita bisa bersyukur menikmati makanan yang bergizi, sayur mayur dan buah-buahan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi tidak lupa juga kita harus mengingat kepada orang-orang yang miskin, yang membutuhkan makanan, pakaian, yang membutuhkan pertolongan kita. Apabila kita atau adik-adik punya makanan yang berlebih, kalian bisa memberikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Tapi tunggu dulu, kalian tidak boleh memberikan makanan sisa atau makanan yang sudah tidak layak. Juga untuk pakaian, jangan yang sudah jelek udah kasih aja. Bilang ke mama kalian, udah jelek kasih aja. Udah makanan udah basi kasih aja tuh ke dia tuh. Nggak boleh, Tuhan marah, nggak boleh kayak gitu. Tuhan nanti marah kalau misalnya kalian seperti itu. Tuhan memberikan kepada orang miskin, tetapi dengan makanan yang masih baik keadaannya, baju juga masih baik keadaannya, yang masih bisa dipakai dan dikonsumsi dengan baik, sama seperti yang kita pakai dan sama seperti yang kita makan. Melalui cerita tadi, Kak Wati ingin mengingatkan bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada orang miskin, ya. Jadi Tuhan mengingat kepada orang miskin supaya orang miskin itu tidak kelaparan. Dengan caranya adanya adik-adik perantaraan kepada mungkin kepada contoh kepada kita yang diberikan berkat berlebih, supaya kita juga mau berbagi kepada orang-orang yang miskin, yang memerlukan bantuan, supaya orang-orang miskin itu tidak kelaparan, ya, apalagi zaman sekarang ya, adik-adik ya, zaman corona, katanya corona itu apa? Zaman pandemi ya, virus-virus, jadinya banyak orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, ya, yang membutuhkan pertolongan. Nah, untuk itu kita harus saling mendoakan, saling menguatkan, saling mau berbagi kasih, saling menyayangi dan mengasihi teman-teman kita atau sesama kita. Baiklah adik-adik, sampai di sini saja cerita firman Tuhan yang boleh Kak Wati sampaikan kepada kalian. Semoga apa yang Kak Wati sampaikan pada cerita minggu kali ini, semoga kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, supaya kalian mau menyayangi teman-teman kalian, apalagi kepada teman-teman yang membutuhkan pertolongan kita. Harus menyayangi, harus peduli, harus saling mengasihi, harus saling menolong. Oke. Nah, sebelum itu melanjutkan ibadah kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami tadi telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih kepada teman-teman kami yang membutuhkan Tuhan. Kiranya Kau mau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mempunyai kerinduan untuk berbagi kasih sayang kami, berbagi sukacita kami, berbagi rezeki kami kepada teman-teman yang membutuhkan. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah mereka yang membutuhkan pertolongan. Kiranya Engkau yang menguatkan iman dan harap mereka, menguatkan iman harap kami kepada Tuhan, supaya pertolongan Tuhan selalu nyata dari pada kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Allahku, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Jadi adik-adik bisa titip persembahannya nanti sama papa sama mama. Nanti papa sama mamanya bawa ke gereja. Kak Gila mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama nyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah memberikan persembahan dalam ibadah sekolah minggu secara online ya Tuhan. Berkati kiranya persembahan yang kami sudah berikan ya Tuhan, biarlah persembahan ini Engkau berkati, semoga bisa berguna untuk menyatakan kasih-Mu dalam pelayanan gereja kami di GKP Cakung ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kak Gila ajak adik untuk berdiri, kita menyanyi anak sekolah minggu. Ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur serta menolong kita senantiasa. Dan untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa menjalani pekan yang baru. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Salam.